Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami yaitu tentang nutrisi dan pencernaan nutrisi yang beranggotakan Elisa Sukma, Richard Same Andrian, dan Tasya Maulani. Saya Richard Same Andrian, pemateri 1 akan menyampaikan materi yaitu tentang yang pertama, pengertian nutrisi. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan juga pemeliharaan kesehatan. Nutrisi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Nutrisi yang dibutuhkan setiap manusia itu sama tetapi dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan usia dan kebutuhan tubuh masing-masing. Itu menurut Almaitser tahun 2001. Nah, selanjutnya yaitu pergerakan nutrisi. Pergerakan nutrisi ini yang pertama yaitu nutrisi berasal dari alam. Kemudian nutrisi ini akan diserap oleh tumbuhan dan tumbuhan akan mengolah nutrisi yang berasal dari alam dengan sedemikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain. Kemudian di sini hewan herbivora atau konsumen tingkat 1 itu akan memakan tumbuhan sehingga tercukupi nutrisi hewan tingkat 1. Kemudian hewan herbivora itu akan dimakan oleh karnivora atau omnivora dan akan dicukupi nutrisinya oleh makanan yang dimakan. Kemudian ketika karnivora atau omnivora ini mati akan dikomposisi oleh dekomposer sehingga nutrisi yang awalnya sudah dimiliki oleh hewan-hewan yang lain akan dikembalikan lagi kepada alam. Kemudian yaitu pengelompokan organisme. Pengelompokan organisme ini berdasarkan cara mendapatkan makanannya itu ada dua, yaitu heterotrof dan juga autotrof. Heterotrof ini adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga membutuhkan makanan dari tempat lain. Sedangkan organisme autotrof yaitu organisme yang dapat membuat makanan sendiri, contohnya yaitu tumbuhan. Kalau heterotrof contohnya manusia dan hewan. Kemudian yaitu fungsi makanan. Fungsi makanan yang pertama untuk pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Yang mana fungsi makanan untuk tubuh selanjutnya akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Makanan menyediakan bahan yang dibutuhkan untuk membangun, memperbaiki, dan memelihara jaringan tubuh. Protein, lemak, dan mineral adalah nutrisi yang terbaik untuk pertumbuhan. Tubuh yang sedang tumbuh membutuhkan nutrisi ini dalam jumlah ekstra. Protein misalnya adalah bahan penyusun setiap sel jaringan seperti tulang dan gigi. Selanjutnya pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak. Seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu beberapa nutrisi itu akan menyusun kembali setiap sel-sel atau jaringan tubuh yang telah rusak, yaitu pengaturan dan metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan cairan tubuh yaitu dengan mengkonsumsi air. Yang kelima yaitu pertahanan tubuh terhadap penyakit, dan terakhir penghasilan energi. Nah, untuk selanjutnya itu cara makan. Berdasarkan cara makannya, hewan itu makhluk hidup dibedakan atas menjadi 3 golongan, yaitu herbivora, omnivora, dan juga karnivora. Karnivora ini adalah jenis hewan pemakan daging. Hewan yang masuk golongan ini dikenal sebagai hewan buas. Hal karena itu mereka memangsa hewan lain untuk dimakan. Ciri-ciri karnivora adalah kuku atau cakar yang tajam, gigi taring yang berperan untuk merobek daging, kemampuan lari yang cepat supaya bisa mengejar dan memburu mangsanya. Kalau burung itu mereka mempunyai puruh yang tajam, memiliki racun atau sesuatu yang bisa digunakan untuk melemahkan mangsa korbannya, pandangan mata, dan penciuman yang tajam. Selanjutnya itu herbivora. Herbivora adalah hewan sejenis memakan tumbuhan. Hampir semua bagian tumbuhan bisa dimakannya, seperti daun, akar, batang, bunga, dan buah dan rumput. Ciri-cirinya itu tidak mempunyai gigi taring, giginya cuma tidak ada gigi seri dan geraham untuk mengunyah. Gigi gerahamnya itu lebar, umumnya kelompok hewan mamalia atau hewan menyusui, hidup berkelompok termasuk ke dalam hewan yang punya tulang belakang. Selanjutnya omnivora. Omnivora yaitu hewan yang mengkonsumsi yang suka makan daging maupun tumbuhan, atau dikenal juga dengan hewan pemakan segala. Sesuai dengan namanya, hewan ini bisa memakan hewan lain dan untuk disantap juga memesan tumbuh-tumbuhan. Ciri-ciri omnivora itu gigi taring yang tajam, gigi seri untuk memotong makanan, gigi geraham yang untuk mengunyah makanan, punya pencernaan yang kompleks. Beberapa contohnya yaitu beruang, tikus, ayam, flamingo, paus, monyet, dan musang. Untuk karnivora itu contohnya pada famili kucing.
famili kucing, yaitu singa, harimau, meerkat, dan lain-lain. Untuk herbivora itu ada gajah, sapi, kambing, dan lain-lain. Rantai makanan. Rantai makanan itu adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan dimakan. Suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme lain. Nah, untuk rantai makanan ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu rantai makanan perumput. Rantai makanan perumput ini disebut juga dengan grazing food chain. Rantai makanan perumput adalah rantai makan yang dimulai dari tumbuh-tumbuhan sehingga produsen pada tingkatan trofik pertama. Contoh rantai makanan perumput ini adalah rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan kadal, dan kadal dimakan oleh burung elang. Produsen diduduki oleh rumput sebagai rumput konsumen tingkat 1 itu ditempati oleh belalang, konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3 ditempati oleh kadal dan burung elang. Contoh lain dari rantai makanan perumput ialah rumput dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang, kemudian elang mati dan dikomposisi oleh dekomposer yaitu jamur. Selanjutnya rantai makanan parasit. Parasit dikenal sebagai organisme hidup yang merugikan organisme lain. Contoh rantai makanan parasit adalah kerbau, kemudian diserang oleh kutu, kutu dimakan oleh burung jalak, kemudian burung jalak dimakan oleh elang. Posisi produsen dalam rantai makanan diduduki oleh kerbau sebagai penghasil darah untuk kutu. Kutu ini menduduki posisi sebagai parasit yang merugikan kerbau karena menghisap darahnya dan menyisakan rasa gatal. Kemudian konsumen selanjutnya diikuti oleh burung jalak dan elang. Selanjutnya itu rantai makanan detritus. Jaring-jaring makanan ini adalah sistem sumber daya konsumen antara makhluk hidup dan lingkungan merupakan yang tidak bisa detritus. Yaitu rantai makanan memposisikan detrivor sebagai produsen seperti cacing dan rayap. Detrivor merupakan organisme heterotrof yang mendapatkan energi dengan memakan sisa dari makhluk hidup lain atau sisa organisme seperti ranting, gugur, kotoran organisme hingga daun. Contohnya yaitu sisa daun dimakan oleh kutu kayu, kemudian kutu kayu dimakan oleh burung. Posisi produsen adalah sisa organisme berupa serpihan kayu, sedangkan konsumen diduduki oleh kutu kayu dan burung. Rantai makanan saprofit. Rantai makanan saprofit ini adalah rantai makanan yang mulai dari penguraian jasad makhluk hidup yang mati. Penguraian dilakukan oleh bakteria dan jamur. Contoh rantai makanan saprofit yaitu kayu lapuk dimakan oleh jamur, kemudian jamur dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh rubah. Ini salah satu contoh dari rantai makanan perumput, yang mana produsennya yaitu tumbuhan, kemudian dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu tikus, kemudian konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu ular, kemudian konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3 yaitu elang. Elang mati kemudian dikomposisi oleh dekomposer yaitu belatung ataupun jamur. Selanjutnya itu jaring-jaring makanan. Jaring makanan adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan dan representasi grafis dari proses makan yang dimakan dalam komunitas ekologis. Nah, jaring-jaring makanan ini secara sekilas mirip seperti rantai makanan, akan tetapi namun lebih kompleks seperti itu. Jaring-jaring makanan bukan gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikomunikasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Nama lain dari jaring-jaring makanan ini adalah sistem sumber daya konsumen antara makhluk hidup dengan lingkungan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam jaring-jaring makanan. Ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan yang terjadi pada suatu ekosistem. Mungkin hanya itu materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Richard Samaya Andrian. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Elisa Sukma. Kepada Elisa Sukma dipersilahkan. Saya Elisa Sukma akan menjelaskan materi tentang pencernaan makanan. Pencernaan makanan adalah serangkaian kerja tubuh untuk mengubah makanan yang dimakan menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh. Pencernaan makanan terbagi dua. Yang pertama, pencernaan makanan mekanik dan pencernaan makanan kimiawi. Selanjutnya, pencernaan karbohidrat. Pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut yang dilengkapi dengan kelenjar ludah. Kelenjar ludah tersusun atas 99% air, sisanya mengandung enzim petialin dan antimikroba atau lisozim. Enzim petialin inilah yang membantu memecahkan polisakarida untuk pertama kalinya menjadi unsur yang lebih disakarida
atau maltosa. Pencernaan karbohidrat berlanjut di usus 12 jari. Di sini disakarida hasilnya pemecahan petialin akan didegradasi menjadi monosakarida. Selanjutnya, monosakarida ini akan diserap melalui usus penyerapan dan diedarkan ke seluruh sel di dalam tubuh. Di dalam sel, monosakarida ini akan dimetabolisme untuk pembentukan energi. Berikut merupakan gambar pencernaan karbohidrat. Yang kedua, pencernaan protein. Protein pertama kali dipecah di lambung dengan bantuan enzim pepsinogen dan renin. Pepsinogen menjadi aktif dalam bentuk pepsin karena sentuhan asam lambung atau HCl memecah protein menjadi pepton oligopeptida. Sedangkan enzim renin akan mengubah kasein atau protein susu menjadi parakasein yang selanjutnya akan diubah oleh pepsin menjadi pepton. Pepton memasuki duodenum atau usus 12 jari untuk dipecah menjadi asam amino dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Duodenum menghasilkan hormon sekretin yang akan merangsang pankreas dan menghasilkan enterokinase. Enzim-enzim yang dilepas pankreas ini masih dalam bentuk inaktif dengan bantuan enterokinase dan menjadi enzim-enzim menjadi aktif. Tripsinogen akan menjadi tripsin dan kemotripsinogen akan menjadi kemotripsin. Tripsin dan kemotripsin akan memecah pepton atau oligosakarida menjadi asam amino. Enzim-enzim proteinase lainnya dari usus halus seperti dipeptidase, karbosipeptidase, aminopeptidase juga membantu pemecahan protein menjadi asam amino. Asam amino ini akan diserap melalui ileum dan diedarkan ke seluruh sel. Di dalam sel, asam amino ini akan dirangkai ulang melalui proses sintesis protein untuk membentuk protein sesuai kebutuhan tubuh. Berikut merupakan gambar pencernaan protein. Yang ketiga adalah pencernaan lemak. Pencernaan lemak dibantu oleh enzim lipase yang berasal dari pankreas di usus halus. Ketika memasuki duodenum, usus 12 jari, dinding-dinding duodenum akan menghasilkan kolecystokin. Hormon ini merangsang hati untuk melepaskan garam empedu. Garam empedu memudahkan pemecahan lemak oleh lipase. Butiran-butiran lemak tak larut dalam air, sedangkan enzim lipase dapat larut dengan air oleh karenanya hanya dapat menyentuh bagian permukaannya saja. Pengemulsian lemak oleh garam empedu mengubah ukuran butiran lemak menjadi lebih kecil, sehingga butiran-butiran kecil lemak atau ATG yang teremulsi dengan garam-garam empedu dapat dipecahkan menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Kemudian asam lemak dan gliserol ini akan diserap melalui pembuluh limfa di ileum. Berikut merupakan gambar pencernaan lemak. Dan yang terakhir adalah mekanisme absorpsi atau hasil akhir dari pencernaan makanan. Mekanisme absorpsi yang pertama adalah karbohidrat. Monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa diabsorpsi melalui sel epitel usus halus. Bila konsentrasi monosakarida cukup tinggi, absorpsi secara pasif. Bila konsentrasi turun, absorpsi secara aktif. Glukosa dan galaktosa lebih cepat diabsorpsi daripada fruktosa. Monosakarida melalui vena porta di bawah ke hati, di mana fruktosa dan galaktosa diubah menjadi glukosa. Jadi semua disakarida pada akhirnya diubah menjadi glukosa. Yang kedua adalah lemak. Proses absorpsi lemak adalah hasil pencernaan lipida diabsorpsi ke dalam membran mukosa usus halus dengan cara difusi pasif. Hasilnya adalah lipid dan gliserol. Dan yang terakhir adalah absorpsi pada protein. Absorpsi ini menggunakan mekanisme transport natrium seperti halnya pada
absorpsi glukosa. Asam amino memasuki siklus darah melalui vena porta dibawa ke hati. Sebagian digunakan oleh hati dan sebagian lagi disirkulasi darah dibawa ke sel-sel jaringan. Sebagian besar asam amino telah diabsorpsi pada saat asam amino sampai di ujung usus halus. Hasil dari ini adalah asam amino. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.